nongol setelah Yesus diangkat gitu ya. Kalau gitu Yesus ajarannya siapa? Kalau bukan Kristen, siapa? Baik, kalaunya Yesus bukan mengajarkan Kristen, lalu Kristen ajaran siapa? Ajaran Paulus dan dari para pendetanya, bukan ajaran Yesus. Enggak lah. Kita tahu perintah langsung dari Yesus itu dari Yesus, bukan dari Paulus apa dari pendeta. Enggak. 10 perintah Allah itu dari Tuhan Yesus langsung, bukan dari Paulus atau pastor maupun pendeta. Baik, kalau begitu Bang, kalaunya perintah langsung dari Yesus, di mana Yesus memerintahkan untuk ke gereja? Nah itu. Mana tuh? Abang harus begini, abang harus belajar dulu. Bentar Bang, cariin dulu lah perintahnya. Bentar, abang harus tahu dulu sejarah perjalanan Yesus Kristus itu seperti apa, baru bisa didefinisikan. Begitu. Ya kan kita bukan cari definisi toh Bang. Sejarahnya dia lahir saja tuh tertulis dalam Al-Quran kok. Bang, gini, kita itu bukan cari definisi, kita cari perintah Yesus. Bedakan perintah dengan definisi. Macam mana Bang ini? Yang saya cari itu mana kata abang kan Kristen ini kan tahu langsung dari perintah Yesus. Baik, kalau begitu mana perintah Yesus untuk ke gereja gitu? Ada itu namanya hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu. Ngaco Bang, bentar. Sabat. Gini. Lucu juga Anda itu. Namanya Sabat. Jelas-jelas Sabat itu kalau kita Indonesia kan Sabtu gitu loh. Dari mana pula Minggu, ngaco ini. Benar. Yang dimaksudkan hari Sabat dengan bahasa Ibrani itu jatuhnya tuh di hari Sabtu. Lalu apa hubungannya dengan Minggu gitu? Tapi saya kurang setuju loh dengan pikirnya Ustadz ini. Nah, yang mana nggak setujunya? Biar kita bisa gantian nanya gitu. Tadi kan saya tanyakan tuh mana perintah Yesus ke gereja, mana ayatnya? Enggak gini, soal perintah ke gereja dengan definisi Yesus tidak kenal Kristen itu konyol. Nah, konyolnya? Contoh konyolnya di bagian mana? Sekarang ini Yesus tidak kenal Kristen, terus Yesus kenal siapa, Bang? Yesus kenal 12 muridnya. Yesus kenal 12 muridnya. Yesus kenal dengan Yahudi. Baik Bang, bentar saya jawab semuanya. Yesus kenal 12 muridnya. Yesus kenal dengan orang-orang Yahudi. Lalu ajaran apa yang dibawakan oleh Yesus? Yesus ya ketika di bait Allah, dia membawakan hukum Taurat ya, ajaran Nabi Musa dan kitab para nabi. Coba saya sekarang balik tanya sama abang. Bang, ada nggak Yesus bacain kitab Yohanes, Markus, Lukas, Matius? Coba. Kitab mereka itu yang menceritakan seluruh kisah dan perjalanan Yesus. Ya, makanya Yesus kagak kenal kitab-kitab itu. Makanya dia tidak membacakan kitab Lukas, nggak ada. Dia membacakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu Anda di Kristen yang Anda pelajari, yang Anda baca kitab Lukas, nggak nyambung. Dia turun ke bumi bukan untuk membaca kitab Lukas, Yohanes maupun Paulus dan lain-lain. Turun ke bumi ini menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Tidak kenal Kristen, waduh itu konyol. Bang, saya heran dengan perkataan Anda. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, tapi dia kagak bisa nyelamatin diri sendiri, apa? Macam mana itu Bang? Anda coba pikir, nyelamatin diri sendiri aja kagak bisa Bang, mau nyelamatin Anda. Abang ini. Dia itu menebus dosa-dosa umat manusia dengan dihukum mati.
Itu udah ke doktrin bang, nggak sesuai dengan ajaran Yesus. Salah, nggak bisa kita pakai statementnya abang seperti itu. Saya pakai apa yang dikatakan Yesus bang, bukan statement saya. Enggak lah, kalau gorengan seperti itu terlalu murahan bang. Coba, kata Yesus ya, dia datang ke muka bumi ini untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada Yahudi dengan membacakan kitab para nabi dan Taurat gitu. Kagak ada hubungannya dengan Kristen. Abang ini. Mana dalilnya yang abang katakan itu, di mana dalilnya? Matius 7 nomor 21. Coba abang kasih lihat, baca. Ya, tidak semua orang yang bentar ya. Saya ini aja, saya bukakan. Iya. Bang, nih. Nih ya, kata Yesus kayak gimana? Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Yesus. Ya, nah kehendak Bapa di surga ini bang, kagak ada Yesus ini agar mati di tiang salib buat nebus manusia, nebus dosa, nggak ada. Mana ada kehendak Bapa di surga supaya Yesus mati di tiang salib buat nebus dosa, nggak ada. Itu yang saya maksud. Abang takut pautkan penebus dosa dengan kita tadi jauh loh. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Yesus mati di tiang salib nebus dosa? Mana ayatnya? Ya, Yesus diutus ke dunia itu untuk menebus dosa umat manusia. Itu kata Kristen, bukan kata Yesus. Udah dibilang itu kata Kristen, bukan kata Yesus. Makanya bang, saya bilang sama anda, Yesus kagak kenal Kristen. Udah dibilang juga judulnya. Abang ini kacau. Saya kacau, Ustaz kacau. Kan kayak gitu. Jelas tuh ya, saya ajarkan ajaran apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Makanya bang, saya heran ya. Namanya Kristen, pengikut Yesus. Setelah saya lihat ajarannya malah membangkang Yesus gitu loh. Heran juga saya, berkebalikan gitu dengan ajaran Yesus. Maksudnya membangkang bagaimana? Kayak gini bang, kata Yesus sembahlah Allah. Dia menyembah Allah Yesusnya. Abang nyembah siapa yang Kristen nih? Allah Bapa. Allah Bapa bukan Yesusnya. Allah Bapa di surga dan Roh Kudus beserta Putra Anak Tunggalnya. Nah, kan udah nentang pula ajaran Yesus tuh. Yesus bilang sembahlah Allah, nggak ada. Yesus bilang sembahlah Allah, Roh Kudus dan Anak, kagak ada. Aduh, gimana sih abang? Hah? Terus Ustaz sembah siapa? Allah ke Muhammad. Jelas di Al-Quran saya, ya wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sembahlah Allah. Kayak gimana? Nabi Muhammad aja menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Makanya kami gini bang, makanya kami umat Islam gak ada nyembah Nabi Muhammad, tapi langsung nyembah Allah. Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Lalu Kristen apa yang disembah? Yesusnya. Enggak nyambung gitu dengan ajaran Yesus. Tapi Ustaz tidak sembah Muhammad ya? Wah, Nabi Muhammad itu nabi. Nabi Muhammad aja nyuruh menyembah Allah. Kayak gimana sih? Bukan menyembah dirinya. Berarti Nabi Muhammad tidak perlu disembah, begitu? Enggak perlu. Memang dia tidak minta sembah. Ya. Dia tidak minta sembah dan melarang untuk menyembah dia. Janganlah kamu berlebih-lebihan sebagaimana ya Nasrani yang terlalu mencintai Nabi Isa berlebih-lebihan hingga mereka menuhankannya. Tuh.
Dilarang Nabi Muhammad kami untuk apa menyembah dia? Tapi itu ada lagunya tuh bang, Muhammadku, Muhammadku, itu kan Ya, itu lagu. Kan lagu. Apa hubungannya dengan penyembahan lagu? Enggak nyambung bang penyembahan dengan lagu. Lagu kan cuma Muhammadku, Muhammadku. Dengarlah seruanku. Nah, kan memanggil Nabi Muhammad gitu. Saya mau tanya abang. Ya, kalau bagi abang memanggil Nabi Muhammad adalah menuhankan Nabi Muhammad. Kalau abang panggil istri abang, abang menuhankan istri abang gitu? enggak lah. Ya enggak lah berarti itu. Kalau orang memanggil Nabi Muhammad berarti bukan menuhankan Nabi Muhammad. Makanya seperti abang memanggil istri abang bukan berarti apa? Bukan berarti abang menuhankan istri abang. Gimana sih? Oh, berarti Pak Ustadz sudah mengakui bahwa Muhammad ini bukan Rob ya? Bukan. Oh, ya. Rob itu disematkan, Robun itu disematkan hanya untuk Allah bang. Nabi Muhammad menegur, janganlah kamu memakai Rob kecuali kepada Allah. Kalau kepada manusia maka gantilah Said. Tuh. Tapi awal-awal saya itu mengatakan itu Rob. Itu maunya Edis bang, Edis kan udah 3 kali dijelaskan dengan ayat Quran juga tetap ngotot gitu. Ya kalau maunya Edis ya saya gini aja, saya kasih aja untuk Edis gitu. Bagaikan apa Edis itu? Bagaikan anak-anak yang ngotot minta coklat gitu. Kalau enggak saya kasih coklatnya dia tetap ngotot terus minta coklat. Dikasih aja coklatnya biar dia diem gitu. Gitulah Edis. Itu. Jadi saya kasih aja maunya dia, padahal bukan begitu maksudnya. Ya udah, Pak Ustadz, saya cuma gitu aja lah istilahnya apa? Itu senang sih nonton kayak gini kan. Kalau Iya. Waktu juga. Ada lagi pertanyaan atau boleh saya nanya bang? Kalau pertanyaan dan ditanya saya rasa nggak perlu post itu. Coba kira-kira ada sih. Gini ada satu yang mau saya tanyakan yang aneh bang. Serius, ada yang mau satu saya tanyakan kepada abang yang aneh gitu. Dan yang aneh-aneh lah. Aduh. Iya, kenapa dosa pencabulan dari Kristen itu dari umat Kristen ini malah diserahkan kepada iblis gitu loh? Heran saya, buat apa coba? Dosa bagaimana? Dosa? Kan dosa pencabulan dari Kristen, jasadnya harus diserahkan kepada iblis. Oh, tapi rohnya diselamatkan kan? Rohnya diselamatkan, jasadnya diserahkan kepada iblis. Apa? Kenapa coba Tuhan kerjasama dengan iblis? Kenapa harus ke iblis pula kata Sandi? Begini bang, kita kan manusia ini kan kita akan tetap semua akan tiba pada waktunya yang namanya ajal kan bang. Di situ kan dimana semua manusia, saya maupun Pak Ustadz akan bertanggung jawab pada dosa kita semua masing-masing. Dan kalau memang saya melanggar ajaran dan aturan yang diperintahkan, berarti ya risiko itu sudah harus dijalankan. Begitu juga Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz berbuat zina dan dosa yang Pak Ustadz lakukan, Pak Ustadz masih jamin bisa di surga gitu. Bang, kalau saya melakukan dosa, saya tobat kepada Allah, bukan tobat kepada iblis. Ngaco aja saya ditobat sama iblis, diserahkan ke iblis. Oh, gak saya. Itu siapa? Kenapa? Nggak ada yang nyatakan bahwa harus bertobat sama iblis. Ya iya, yang saya pertanyakan kenapa tubuhnya harus diserahkan ke iblis? Kenapa harus ke iblis gitu loh? Ada hubungan apa? Apakah iblis juru selamat? Apakah iblis penghapus dosa? Atau kayak gimana gini? Atau iblis itu jangan-jangan juga Tuhannya Kristen? Atau kayak gimana? Jelas kalau sudah mati kan, berarti kita meninggalkan tubuh. Iya kan? Benar kan? Logik. Ya, logik. Ya kan? Halo? Nah, roh itu yang diselamatkan. Iya. Lalu kenapa tubuhnya harus ke iblis?
Apa hubungannya dengan iblis? Tuhan kerjasama dengan iblis atau kayak gimana? Nah, tubuh udah nggak ada urusan lagi dengan roh. Ya iya, kenapa tubuhnya harus ke iblis diserahkannya, bukan ke Tuhan? Ya, makanya kalau semasa hidup itu nggak usah buat dosa kalau nggak mau diserahkan ke iblis. Nah, makanya pertanyaannya kenapa harus ke iblis gitu? Ayo. Karena berbuat dosa itu. Iya, kan kalau orang berbuat dosa tubuhnya diserahkan kepada iblis. Oke. Ya, Sekarang pertanyaannya gini, Bang. Pertanyaannya kenapa harus ke iblis gitu loh? Apa alasannya kenapa harus ke iblis? Ya, kalau sudah tertulis seperti itu gimana, Bang? Ya kayak gimana, imani saja dah, ya. Imani saja, Bang. Udah, Abang kagak usah banyak tanya, ya. Abang imani saja, ya. Habis itu akhir bulan transfer ke saya 10%. Dosa Anda telah ditebus dan mati masuk surga. Jadi begini, Pak, begini. Jadi ya kita masing-masing menjalani hidup masing-masing. Dosa dan kebaikan tuh perbuatan diri masing-masing ya. Jadi akan dipertanggungjawabkan ya sendiri-sendiri. Gak mungkin kan saya ngajak orang tua, istri, anak maupun ustadz, ya kan? Bang, kalaunya kita dosa tanggung sendiri-sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri, buat apa Yesus nebus dosa kalau gitu? Beda lagi ucapan abang ini, aduh, dengan ajarannya. Katanya dosa dibawa sendiri-sendiri. Oke, kalau gitu buat apa Yesus nebus dosa, coba? Saya balikin yang tadi kata. Saya balikin yang tadi yang maksud dengan tubuh diberikan kepada iblis. Kalau kita itu anehnya di situ, Bang. Kita orang Kristen, kalau kita orang Katolik, kita yakin dan percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh, abang Katolik gitu. Yes. Oh iya, abang Katolik. Baik. Di mana Bang Yesus mengatakan jadilah kamu Katolik? Sejak kapan Yesus mengatakan jadilah kamu Katolik gitu? Nah, kapan? Apa mau bilang jadilah kamu Islam? Wah, ada ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke Islam dengan sebenar-benarnya gitu. Jadilah kamu Islam. Allah bilang kamu Islam sejak kapan? Iya, Al-Baqarah 208. Jadilah kamu Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Itu bukan kata Allah. Itu kata Allah, Quran surah Ali Imran ayat 102. Terus Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, jadilah Islam dengan menyeluruh. Tuh. Sekarang saya mau tanya, mana kata Yesus jadilah kamu Katolik? Yesus bawa ajaran Katolik. Kalau Yesus kagak ada perintahin Anda atau kagak ada ngomong Katolik, ngapain abang jadi Katolik toh? Mikir lah. Kayak gimana sih? Ajaran yang dikenal di muka bumi ini, seluruh dunia, yang dibawa Yesus Kristus itu Katolik. Hah? Katolik? Bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Islam, bukan. Mana dasarnya? Mana ayatnya Yesus bawa Katolik? Kalau Yesus bukan bawa Katolik, Yesus bawa apa? Yesus bawa pedang. Yesus bawa ajaran apa? Ajaran Islam kan tidak mungkin kan? Bukan, Yesus bawa pedang. Iya, sejak kapan Yesus bawa Katolik? Ngaco, Yesus kagak kenal Katolik. Pak ini alamat di mana ya? Alamat di mana? Kalsel, Alamatnya di mana? Kalimantan Selatan. Di kota mana? Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Wih, jauh nih. Kalau dekat ini saya mau main-main, saya mau ajak nakal, boleh? Waduh, bang, sejak kapan juga Natal itu kelahiran Yesus? Nah, kan kacau pula. Kapan Yesus lahir tanggal 25 pula? Ini nggak ada hubungan sama yang kita bahas ya.
Kan kita kan mau ini mau kenalan nih tuh. Jadi teman, tapi kalau saya jadi nakal bisa. Bisa tuh. Hah? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa, Bang? Kalau saya Sorry. nakal, kita jalan bareng. Oh, jalan ngajarin nakal. Nakal kayak gimana maksudnya? Iya. Ah, Kita maksimal. bisa saya jadi nakal, Bang. Ya, saya gebukin Abang nakal udah itu. Kalau abangnya ke tempat saya, ketemu saya gebukin langsung. Nah, jadi nakal saya tuh. Ya. Gitu. Oh, jadi nakal bukan Natal, iya. Bercanda. Jangan terlalu tegang ya tuh. Saya lihat Ustaz live tegang terus. Makanya saya Iya. Iya. Waduh. Nanti saya WA sebentar ya. Sebentar saya WA. Ada, silakan nanti di WA. WA itu mau Islam mau Kristen saya layani. Ya. Nanti Ya itu, sebentar Bang. saya WA. Maksudnya kan semua jadikan teman bukan cuma karena Ustadz Yusuf ini kenapa bahas-bahas itu orang bodoh, itu orang kolot. Ya oke lah, mungkin masing-masing, tapi kalau saya sah-sah saja. Kadang saya berpikir begini, coba ini macam Ustadz Yusuf begini, terus Edis, terus teman-teman yang lain lagi yang biasa apologet itu, coba sekali-sekali gini loh, sekali-sekali coba bikin topik atau tema begini. Saya pikir Contohnya tadi Edis. Abang gini, Bang. Mari Abang tadi mengenal. mau WA saya, mau ketemu saya pikir mau syahadat tadi. Iya. Macam mana pula? Bisa ini tidak? Apa itu? Bisa ini tidak? Apa itu? Miras. Minum. Oh, miras. Innama harrama alaikumul maitata. Bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya miras dan judi itu adalah kerjaan setan. Apa coba? Begini. Di dunia ini hanya sekali, berarti apa yang ada di dunia tak? Oke? Iya, makanya hidup di dunia hanya sekali. Makanya ya jangan ngerjain kerjaan setan gitu. Kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini malah ngerjain apa yang dikerjakan setan. Nanti kalau udah mati nyesel loh, nggak nikmati keindahan dunia, kenikmatan dunia. Iya. Kacau abang ini. Aduh. Oke lah bang, lakukanlah sesuka-sukamu lah. Ya mau apapun terserah. Aduh. Bang, ada lagi nggak yang mau didiskusikan atau ditanyakan gitu? Soalnya Kristen di bawah udah ngamuk-ngamuk minta naik juga. Biarkan aja mereka itu, nggak tahu apa-apa itu yang mau naik itu. Aduh, dasar abang ini. Tadi itu begini, yang tadi terputus itu, yang tadi terputus. Macam Ustadz Ucup, terus Bang Sumba, terus teman-teman apologet yang lain tuh, macam Edis dari Kristen, terus coba sekali-sekali tuh temanya tuh gini, mari kita mengenal Muslim. Jadi Ustadz kasih naik orang Kristen ke Komal, Ustadz dari dia pemahaman tentang Muslim secara detail dan sebagainya gitu. Begitu juga itu bang umum biasanya mari gini. Coba sekali-sekali tuh jangan yang harus buat tema bertentangan, harus kita bikinnya itu. Saya bilang Bang Edis, coba sekali-sekali temanya itu mari mengenal Kristus, mari mengenal Kristen atau gitu. Baru dari pemahaman untuk teman-teman mungkin ya, puji Tuhan kalau kata orang Kristen, puji Tuhan kalau Abang Edis bisa menarik teman-teman dari yang non nggak masuk akal itu temanya kayak Edis. Gimana Edis mau jelaskan tentang Yesus?
Edis aja kagak kenal Yesus, kagak paham Bibelnya. Ya boleh lah. Boleh. Macam mana itu? Terserah kan boleh Pak Ustadz, boleh bilang dia seperti itu, terserah. Setidaknya kan dia ada punya tingkat pemahaman kan. Nah, terus Ustadz juga gitu, mari mengenal Muslim atau mari mengenal Al-Quran, mari mengenal Allah, mari mengenal Muhammad. Itu biasanya bang, kajiannya kajian internal Islam. Internal Islam saya nggak ada ngomong lintas agama, nggak ada. Coba sekali gitu, jangan terus mau pro kontra. Kacau juga, iya ya. Udah, maunya abang, suka-suka abang lah, ya. Kalau gitu saya mau tanya deh satu, darah Yesus itu kenapa diganti miras coba? Enggak lah, kalau miras itu kan pribadi, itu saya yang melakukan. Wah. Makanya sama aja, Ustadz mau tidak kita pergi kelabing. Apa itu labi? Kelabing, klub gitu. Kayak kafe kan? Yang gak ngerti saya bahasanya. Kelabing, klub malam. Oh, klub malam. Pura-pura lagi Ustadz. Kalau saya udah tamat itu bang. Iya, udah tamat itu ya untuk masalah klub malam itu. Karena apa? Saya tahu apa yang dilakukan di situ ya. Sampai begadang saya pelajari apa sih yang mereka lakukan ya. Oh ternyata minum miras, joget-joget kagak karuan. Besoknya uang habis ya, kagak tahu juga mau ngutang kemana kan gitu. Tuh udah tahu, saya udah tamat itu rumusnya kayak gitu. Itu saya talangnya semua Pak, jangan takut. Kalau soal Oh baik, bang saya izin turunkan abang dulu. Ada saudara saya mau naik sebentar ya, ada yang diumumkan.